warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti. Hari ini saya ingin mengajarkan ibu-ibu kader tentang bagaimana cara penyuluhan di masyarakat, dan masyarakat bisa mudah dimengerti oleh masyarakat. Oke, jadi di sini penyuluhannya tentang pengendalian faktor risiko dan pencegahan faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, jadi yang kita akan bahas yaitu tentang rokok. Salah satunya itu rokok. Bahayanya rokok itu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu tentang bahaya merokok. Nah, bahaya merokok ini yang pertama bisa menyebabkan atau kerontokan rambut. Terus bisa menyebabkan kanker paru-paru. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Terus menyebabkan, di sini bisa dipahami. Jadi tahu kalau misalkan kita penyuluhan, usahakan gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, supaya mudah dipahami. Ada yang ingin dipertanyakan? Oh iya, silakan. Bagaimana caranya berhenti merokok? Ada 3 cara untuk berhenti merokok. Yang pertama itu seketika. Terus yang kedua menunda. Jadi misalkan hari pertama itu pukul 9, nanti pukul 11 lagi baru kita merokok. Pastikan saya baik-baik kepada suaminya supaya bisa menunda jarak merokoknya, gitu, mengurangi. Jadi kalau misalkan hari ini misalkan 1 bungkus, besok mungkin bisa dikurangi lagi, tidak sampai 1 bungkus, gitu. Bu, dengan jawabannya bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi seperti itu kalau kita melakukan penyuluhan. Nanti pada saat berjalan selesai pemberian materi, pertanyaan kembali ke masyarakat, apa yang ditanyakan, apa yang kurang dipahami, silahkan. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sudah paham semua, ibu-ibu kader, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa diterapkan di masyarakat nanti, toh? Nah, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodenia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengukuran risiko PTM. Di antaranya salah satu pengukuran lingkar pinggang, pengukuran tinggi badan, dan berat badan. Ya, langsung saja ya kita praktekkan pengukuran lingkar pinggang. Bisa kita berdiri? Tangan kita. Bismillah. Delapan puluh 83. Lingkar pinggangnya 83. Jelaskan. Nah, ini untuk mengukur berat badan 45,4. Sudah. Nah, selanjutnya kita mengukur tinggi badan. Ini tujuannya untuk mengetahui berat badan dan tinggi badannya sesuai atau tidak. Kita berapa? 143. Oke. Sudah, kita kembali. Terima kasih. Nah, itu semua tujuannya untuk mengetahui berat badan, lingkar pinggang, dan tinggi badannya sesuai atau tidak. Mungkin itu saja.
saja yang bisa saya jelaskan. Ada yang belum mengerti? Mengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu aplikasi ASIK. Aplikasi ASIK itu adalah aplikasi penginputan online. Cara penggunaan aplikasi ASIK itu yang pertama itu kita download dulu melalui Android di Play Store. Bisa teman-teman lihat ini namanya aplikasi ASIK Indonesia. Penggunanya itu kita menggunakan nomor HP untuk satu akun. Untuk kegiatan pertama itu klik screening PTN. Nah, untuk screening PTN itu kita kasih masuk tanggal. Dia akan otomatis sendiri tanggal yang hari akan muncul tersendiri. Oke. Setelah itu mulai aktivitas. Yang pertama itu kita kasih masuk nick. Misalkan saya kasih contoh salah satu nicknya 7. Dia akan otomatis muncul sendiri namanya. Nah, kita klik simpan. Setelah klik simpan itu ada namanya riwayat keluarga. Bila memang tidak ada, klik tidak tahu. Setelah itu masuk di riwayat pribadi. Riwayat pribadi itu tergantung apa penyakitnya. Misalkan dia hipertensi, kita klik ya. Terus yang lainnya tidak, dan selanjutnya. Oke. Klik tidak semua. Terus kita masuk ke faktor risiko. Pertanyaan pertama itu apakah pasien merokok atau tidak? Klik kalau dan selanjutnya baru selanjutnya. Di sini yaitu berat badan. Setelah pasien diukur berat badannya kita kasih masuk di sini, misalkan 55 kilo, tinggi badan 165, tingkat perutnya 80, tekanan darah 120, 80. Klik selanjutnya. Bila ada pemeriksaan kita klik di sini, tapi kalau tidak ada pemeriksaan kita bisa lanjutkan langsung. Begitupun dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol dan selanjutnya. Kalau ada pemeriksaan bisa kita kasih masuk, kalau tidak ada klik selanjutnya. Pemeriksaan SIFA juga begitu. Sekarang sudah terangkum semua hasil penginputan ASIK tadi, sudah terangkum semua di sini. Berat badannya normal, tekanan darahnya normal, dan lain-lain dan sebagainya. Terus sekarang kalau ada diagnosa dari dokter bisa kita kasih masuk, kalau tidak ada bisa kita lewatkan. Setelah itu klik simpan. Bila muncul begini berarti kuesioner telah selesai. Baik, terima kasih, itu penjelasan dari saya.